Bab 1, Hao Tian. Di jalan besar bersalju, tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali, hanya seorang pemuda berusia 19 tahun yang berlarian di koridor. Haha. Ayo cepat, aku akan segera kembali dan bertemu adik perempuan, ucap pemuda itu penuh semangat, dia sedang memegang sebuah hadiah di tangannya. Aku tidak sabar untuk memberikan hadiah ini kepada adik perempuanku, kata pemuda itu, wajahnya dipenuhi senyuman. Pemuda itu sangat tampan, dia memiliki rambut coklat dan sedikit warna kecoklatan di matanya. Telah berhenti tepat di depan zebra cross, lampunya berwarna merah yang menandakan kendaraan boleh lewat. Dia terus menunggu, sampai warnanya berubah menjadi hijau. Tanpa membuang waktu sedikit pun, pemuda itu langsung berjalan melewati zebra cross di depannya. Saat dia berlari, cahaya terang muncul di sisi kirinya, dia berbalik ke arah itu, wajahnya tiba-tiba memucat. Sial. Bagaimana mungkin, belum sempat ia menyelesaikan perkataannya sebuah mobil menabraknya tepat dari samping kiri, ia terlempar dan terjatuh. Darah mulai keluar dari kepalanya, membuat jalan yang dilaluinya mulai berwarna merah darah. Tubuhnya lemas, bahkan kepalanya tidak bisa berpikir jernih lagi. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi bareng Mimin di channel Novel Upload. Kali ini kita akan update novel terbaru bertema fantasi, dengan Hao Tian sebagai tokoh utama. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian like videonya, bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu. Terima kasih. Aku tidak bisa mati, adalah apa yang dia pikirkan saat ini, menolak kematiannya yang mendadak. Belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba orang yang berada di dalam kendaraan itu keluar dan membawa alat komunikasi di tangannya. Orang itu menghampirinya, memeriksa kondisinya, senyuman muncul di bibirnya. Tuan muda, saya telah menyelesaikan tugas saya, kata pria itu, suaranya berat. Pemuda itu hanya bisa mendengar kata-katanya, kemarahan melonjak di dalam hatinya. Seolah ingin menunjukkan bahwa dia mengetahui siapa dalangnya, namun saat ini yang harus dia lakukan adalah berusaha untuk tidak mati. Dia terus berusaha untuk tidak pingsan, menolak membiarkan dirinya mati. Brengsek, kalau saja Tuhan memberiku satu kesempatan lagi, maka aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, kesadarannya memudar dan jantungnya tidak lagi berdetak. Laki-laki itu ketika melihat pemuda yang sedang berbaring sambil menutup matanya, langsung menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pelan. Sayang sekali, ini adalah hasil pertarungan melawan Tuan Muda Long. Ketika orang yang menabrak pemuda itu telah pergi, sebuah cahaya muncul di hadapannya. Itu emas. Terdengar suara di tempat itu, jika pemuda itu masih sadar dia akan sangat terkejut. Aku telah melihat semua kenanganmu, manusia. Hidupmu sungguh sangat menyedihkan. Tapi bersyukurlah, karena hidupmu yang menyedihkan, aku akan mengambil tubuhmu dan akan memperbaiki semua penyesalanmu. Suaranya penuh dengan arogansi, arogan dan menindas. Tiba-tiba cahaya itu memasuki tubuh pemuda itu, melapisi seluruh tubuhnya menjadi cahaya kemasan. Rambutnya yang semula pendek tiba-tiba memanjang, bahkan tinggi badannya pun demikian. Itu berlangsung selama beberapa menit, dan segera berhenti memperlihatkan pemuda itu berdiri. Plok, plok, plok. Dia menepuk-nepuk bajunya yang kotor terkena debu, meski ada darah di sekitar bajunya, dia tak peduli. Tinggi badan pemuda yang awalnya hanya 175 cm, tiba-tiba mencapai 182 cm, bahkan matanya berubah menjadi emas, jauh lebih indah dari sebelumnya. Aku, Kaisar Dewa, Hao Tian. Akhirnya bisa hidup kembali, ucap pemuda yang kini kemasukan cahaya keemasan yang ada di hadapannya tadi. Dia menundukkan kepalanya sedikit, mencoba memeriksa apakah ada cacat pada tubuh pemuda ini. Tapi, bukan itu saja, nyatanya tubuhnya sangat sehat, hanya dengan melihatnya saja ia sudah tahu kalau pemuda ini sangat menjaga pola makannya. Cih, kekuatanku sangat lemah saat ini, bahkan Dewa Bumi pun bisa membunuhku hanya dengan satu pikiran. Hao Tian bergumam, seluruh wajahnya menjadi sangat gelap. Rambut panjangnya berkibar karena angin yang datang dari sekitar. Fufet, dia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya. Sabarlah, sedikit demi sedikit kultivasiku akan meningkat, dengan begitu aku bisa kembali ke dunia primordial dan membalas dendam. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Lamun urang rek ka sawah. Ulah poho maca bismillah. Bari di niatan ibadah. Muga-muga usahana berkah. Lanjut bab 2. Bab 2, Alam Fana. Selamat membaca.
Dunia budidaya memiliki tiga tahapan utama yaitu fana, abadi, dan primordial. Bagi manusia fana seperti yang sudah bisa kita tebak, ini adalah tempat di mana manusia memiliki umur sekitar 5.000 tahun, berbeda dengan makhluk abadi yang umurnya bisa mencapai 50.000 tahun itu pun hanya pada tahap awal. Walaupun namanya alam abadi, tapi masih belum sepenuhnya abadi. Alasan disebut abadi karena jiwa makhluk tersebut bisa menciptakan tubuhnya kembali. Tetapi, budidaya mereka harus hilang, dan pada akhirnya mereka harus memulai dari awal untuk bisa mendapatkan budidaya mereka kembali. Hao Tian tenggelam dalam pikirannya, dia mencoba mengingat seluruh alam fana dan abadi. Padahal aku sudah hidup miliaran tahun, tapi itu sudah lama sekali. Bahkan aku lupa hari kenaikanku ke alam abadi. Dia menghela nafas berat sambil menepuk-nepuk puncak kepalanya. Tiba-tiba dia menyadari rambutnya yang panjang, mencapai bahunya. Itu hanya merepotkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Hao Chen menutup matanya. Mencoba mengingat kembali ingatan pemuda ini, mencari tahu apakah ada cara untuk memotongnya. Dia terus tenggelam dalam ingatannya, hingga 15 menit sebelum dia sadar. Seringai kecil terbentuk di bibirnya, menunjukkan bahwa dia tahu tempat yang tepat untuk memotong rambutnya. Kalau tidak salah, pemuda ini memiliki nama keluarga yang sama denganku, menurutku namanya Hao Chen. Entah bagaimana, sepertinya takdir mempertemukan kita, bahkan sebagai seorang kaisar dewa, aku tidak percaya akan hal ini. Pikir Hao Tian sambil menyebutkan nama tubuh pemuda yang dia tempati saat ini. Jika itu benar, maka adik perempuannya bernama Hua Xingyue, dan mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tapi, keduanya adalah yatim piatu dan Hao Chen memilih untuk merawat mereka. Sungguh hubungan yang dramatis meski dia bergumam dalam hati seperti itu, namun tidak ada senyuman sama sekali di wajahnya. Tatapannya dingin, seolah dia telah melihat begitu banyak kehidupan fana seperti ini. Tapi tidak ada pandangan merendahkan sama sekali. Lagi pula, Hao Tian tahu bahwa dia telah menempati tubuh pemuda ini. Dan lagi, dia bersumpah bahwa dia akan membalas dendam, dengan cara itu dia bisa membalasnya. Namun, kultivasi saya saat ini hanya pada tahap pendirian yayasan. Meskipun saya telah menghabiskan sisa energi dari jiwa saya, itu masih belum cukup, ucapnya pelan, namun ekspresinya menunjukkan kekesalan. Menunjukkan bahwa dia tidak puas dengan kultivasi yang baru saja dia capai saat ini, menurutnya ini sangat lemah. Tahapan budidaya di alam fana memiliki 6 alam, yang pertama adalah Ki Refinement yang memiliki 9 lapisan. Pada level ini seseorang harus menyerap Ki ke dalam dantiannya, barulah mereka memiliki kesempatan untuk menerobos pada tahap ini. Rentang hidup mereka tidak jauh berbeda dengan manusia fana, mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Ketika seseorang telah mengumpulkan seluruh Ki langit dan bumi ke dalam dantiannya, barulah mereka berhak menerobos ke tahap berikutnya yang disebut pendirian yayasan. Pada level budidaya ini terdapat 4 lapisan yaitu inti emas awal, menengah, lanjutan, dan setengah langkah. Sebelum seseorang ingin mencapai inti emas, mereka harus memperkuat fondasinya terlebih dahulu, barulah seorang kultivator memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap ini. Tapi, jika mereka gagal menciptakan intinya maka hanya ada satu hal yang harus mereka tanggung, yaitu lumpuh permanen, dan itu sangat menyedihkan dalam dunia budidaya. Golden Core mempunyai 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir. Bahkan jika Anda berpikir seperti itu, seorang kultivator masih dapat membuat inti emas di tubuhnya, yaitu meminta seorang alkemis untuk membuat pil terobosan pada tahap inti emas. Dengan begitu mereka akan memiliki peluang 99% untuk mencapai tahap ini, namun ada satu kelemahan yang harus mereka tanggung, yaitu inti lemah yang akan mereka miliki. Hao Tian bergumam dalam pikirannya, dengan dia sekarang tenggelam dalam pikirannya. Semoga kalian sudah tahu tentang level ini, jadi mari kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu Naschen Soul. Pada tahap ini seseorang akan menemui jalan buntu untuk dapat terus meningkatkan budidayanya, sebab pada tahap ini seseorang harus mengatur jiwanya sejak bayi dan menjadi diri sendiri. Dan tahapan ini mempunyai 3 lapisan yaitu tahap awal, tahap tengah dan tahap puncak. Di alam jiwa yang baru lahir, umur mereka relatif panjang, sekitar 1000 tahun, alasannya karena alam ini berhubungan dengan jiwa. Setelah jiwa yang baru lahir, berikutnya adalah lautan ilahi. Ini adalah tahap paling rumit dari jiwa yang baru lahir, seorang kultivator harus menciptakan lautan ilahi di dalam dunia batinnya, semuanya untuk mencapai tahap berikutnya. Alam laut ilahi memiliki 9 lapisan seperti Ki Refinement. Tapi,
Tentu saja ini sangat berbeda dengan Rana pertama yang notabene harus fokus menyerap ki, ini sangat berbeda. Biasanya bagi para penanam jiwa pemula yang ingin mencapai tahap ini harus meminum pil pencerahan, dan itu sangat sulit didapat. Hanya sedikit alkemis yang bisa melakukannya, lagi pula itu adalah langkah besar di dunia fana. Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Hao Tian bukanlah ini adalah tahap selanjutnya, dan ini adalah tahap terakhir sebelum dia bisa naik ke alam abadi. Jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu. Tempat wisata indah pemandangannya. Teman-teman yuk dibantu untuk tekan tombol subscribe-nya. Nama level ini adalah kenaikan abadi, sebuah alam yang hanya dapat dicapai oleh segelintir manusia. Hampir sebagian besar kultivator kuat yang hidup di alam fana akan mencapai hambatan pada tingkat ini, sebuah tahap yang benar-benar mustahil dicapai jika masa depan mereka sangat rendah. Kenaikan abadi memiliki 6 lapisan yaitu tahap awal, tahap menengah, tahap lanjutan, tahap akhir, tahap nirwana, dan tahap samsara. Ini merupakan salah satu tahapan yang mustahil dicapai, mungkin ada sebagian orang yang mampu mencapai tahap akhir namun belum mencapai nirwana. Ibarat surga dan bumi bagi orang-orang yang tidak memiliki cukup bakat untuk melangkah ke tahap ini, pada akhirnya mereka hanya bisa pasrah menunggu kematiannya. Masa hidup 5.000 tahun, seperti yang sudah dijelaskan. Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.